Ibadah syukur keluarga Bapak Wedas Pasapan di Palu. Keluarga Langgaleso, ini ketuanya. Prokurator Raja Langgaleso. Pemuda Langgaleso. Mapiong hari ini. Dipimpin langsung oleh komandan. Kami gratis. Teman, kami gratis aja bilang. Enggak. Tapi enggak. Terus aja, Pak. Iya, iya. Ada tak? Itu sudah. Orang ini, orang banyak masuk, orang tidak tahu mana yang sama ini. Belum ada dalamnya, belum ada gosok kamu orang tua, kamu suruh cuci saja. Oh itu pakai. 1.000. Biasa aja. Oh orang cuma main bapak. Bukan ribut Om, bising. Apanya cuma main. Ayo jangan coba syuting. Tidak apa-apa kan. Dokumentasi keluarga 10 tahun lagi nanti dilihat. Syuting pas kita nyecek-nyecek. Di sini kelihatan mana yang rajin, mana yang Buka kamera berarti anu ini. Saya suka di syuting saya. Bisa nanti laku. Kesaksian keluarga oleh Bapak Marcelinus Pasapan. Imelda, Naomi, Wedas, Agus,
bahkan kami semua pun dari diberkati oleh Tuhan. Karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Siapa sih orang tua kami? Latar belakang kami juga keluarga yang memang betul-betul mengandalkan selalu Tuhan. Ibu kami yang sudah pensiun dari rumah sakit, ya kami, bapak kami cuma kerja harian, buruh kasar. Ya bahasa kasarnya sudah, karena memang tidak ada. Tapi karena mereka selalu mendoakan kami, akhirnya kami anak-anaknya, saya pun tidak pernah menyadari bahwa bisa menjadi suatu wakil rakyat, mulai dari tingkat kota sampai di provinsi. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, saya selalu berikan nasihat sama adik-adik saya dan tahil bagi Tuhan. Sekalipun dunia tidak menerima kita, orang-orang jahat menjelekkan kita, tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus Kristus, yakin saya, kita selalu berganti dan tidak ada problem, tidak ada hal yang tidak baik kita dapatkan. Maka saat ini saya mewakili orang tua saya, adik-adik saya. Kami berterima kasih juga kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah datang di tempat kami, bersama-sama bersyukur karena apa yang kami rasakan hari ini. Kami juga berdoa agar semua jemaat yang ada hari ini diberkati ke depan. Saya yakin dan percaya, dan saat ini juga saya sungguh pasti akan diberikan. Mungkin itu saja kesaksian kami. Tapi sebelum saya akhiri kesaksian ini, saya panggil adik-adik saya untuk memuji Tuhan. Ya. Mari. Mari. Puji, pujian keluarga, walau gunung tak berpindah. Terima kasih. Pada saat ini saya cepat kembali kita bangkit berdiri. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Adalah bagaimana perjalanan seorang anak yang merupakan anugerah karunia terindah yang tidak para raja dan para bangsawan, bukan di antara. Dan ada begitu banyak orang tua yang pada akhirnya menangis darah karena mereka kehilangan. Dalam arti kata tidak seperti yang diharapkan. Mari
Sekali lagi kita bangkit berdiri untuk menghormati balita, lalu menjadi balita, lalu kanak-kanak, dan beranjak remaja. Itu adalah masa emas, the golden age, di mana anak-anak akan melihat dan menyerap, mendengar apa yang mereka lihat dan rasakan. Anak-anak tidak akan memberontak, tetapi mereka mengamati sampai usia 7-8 tahun. Nah, kalau orang tua salah mendidik anak-anak di masa pertumbuhan, dalam masa keemasan the golden age anak-anak, maka itu akan berpotensi menghancurkan diri anak dan membuat malu orang tua ketika mereka beranjak dewasa. Kapan? Ketika mereka sudah bisa memilih di masa mengakhiri remaja, masuk usia. Seperti yang saya katakan, nanti ketika anak-anak sudah pra pemuda, mereka akan mulai rewind kembali apa yang mereka dengar dari kedua orang tuanya. Sifat-sifat lingkungan di mana dia berada itu yang akan membentuk pribadi anak itu sendiri. Tetapi ketika anak-anak diajar firman Tuhan dengan jelas, memahami firman Tuhan dengan jelas, dengan intens doa yang baik pada pagi hari, sebelum beraktivitas dan pada malam hari berkumpul berdoa, maka anak-anak minimalis, ada istilah meminimalis, ya meminimalistik perbuatannya sebetulnya tidak boleh terjadi, supaya anak-anak semakin bertumbuh dewasa itu memberikan ketentraman kepada kita. Saya mengenal keluarga Pasapan ketika saya masih muda. Anak tidak ada yang jadi pengangguran, semua memiliki profesi dan pekerjaan, sampai kepada cucu-cucunya. Dan inilah hal yang membanggakan kita para orang tua. Sebagaimana dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan profesional. Jangan suka berdiri di belakang. Semua harus terlihat. Harus bangga. Harus bangga. Papa mama ini bangga sekali loh. Ayo semua. Nah, semua bangga ya, luar biasa. Semuanya. Mari kita semua mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan Yesus, kami boleh melihat pembelaan-Mu yang luar biasa. Ketika Om Yohanes dan Tante anak-anak masih kecil, hamba-Mu boleh melihat mereka begitu setia beribadah. Dan kami boleh melihat adik kami Lius, Tuhan angkat hidupnya menjadi wakil rakyat. Adik kami Imelda, Omi, Wedas dan Agus. Tuhan, hari ini kami boleh melihat anak maupun cucu dari mereka, semuanya bekerja dan memiliki profesi. Hati mereka Tuhan, untuk pekerjaan, untuk kelanjutan profesi cucu-cucu mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagar dengan malaikat-Mu dari surga. Dan kami berdoa agar mereka tidak melepaskan iman mereka karena cinta, tidak melepaskan iman mereka karena profesi, tetapi mereka tetap setia sampai akhir. Kami tahu di atas segala-galanya akan menolong dan menjaga mereka. Anak kami yang bekerja di kelautan, anak kami yang bekerja di BC, anak kami yang akan berangkat ke Bandung, yang Maria juga Engkau tolong Tuhan. Bahkan adik-adiknya yang masih SD, kiranya juga Tuhan tolong. Kami berdoa untuk semua anak menantu cucu Om Yohanes Tante Pasapan, Tuhan memberkati. Berkat yang sama menjadi bagian milik kami semua pada malam hari ini. Kami memberkati mereka dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua katakan, Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat malam hari ini. Dan saya menjemput kembali kita untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kembali Bapak Gembala akan menutup. Kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita semuanya. Malam hari ini sampai Maranatha Dia datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat kita melangkah ke Firdaus, carilah Yesus menunggu, pendaftaran akan segera ditutup. Telah siap menunggumu. Jangan hentikan langkahmu, hai kamu prajurit Kristus. Pahala dan mahkota menunggumu. Yesus akan menggenapi apa yang Ia janjikan, setia sampai akhir hidupmu. Saudaraku, jangan engkau hentikan langkah-langkahmu. Wahai kamu prajurit-prajurit Kristus, Yesus akan menggenapi apa yang Dia janjikan, asalkan saudara dan saya setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Carilah Yesus menunggu, pendaftaran akan segera